Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emut Khairi. Model-model desain pembelajaran. Dalam desain instruksional dapat diklasifikasikan menjadi beberapa model yang dikemukakan oleh para ahli. Antara lain, 1. Model yang berorientasikan kelas ditujukan untuk mendesain pembelajaran di kelas yang hanya dilakukan setiap 2 jam pelajaran atau lebih. Contohnya adalah model Azure. 2. Model berorientasi sistem. Model ini didesain untuk menghasilkan suatu sistem pembelajaran yang cakupannya luas, seperti desain sistem suatu pelatihan, kurikulum sekolah, dan lain sebagainya. Contoh model EDDI. 3. Model berorientasi produk. Model ini didesain untuk menghasilkan suatu produk, misalnya video pembelajaran, multimedia pembelajaran, atau modul. Contoh model Hanafin dan PIK. 4. Model prosedural. Contoh dari model prosedural adalah model Dick and Carey. 5. Model melingkar. Contoh model melingkar adalah model Kim. Model-model tersebut dijabarkan sebagai berikut. 1. Model Azure. Azure terdiri atas 6 komponen seperti rumusan kata itu sendiri. Setiap huruf mempunyai arti yang detailnya sebagai berikut. A. Analyze learner atau menganalisis peserta belajar. B. State objective atau merumuskan tujuan pembelajaran atau kompetensi. C. Select method, media, and material atau memilih metode, media, dan bahan ajar. D. Utilize media and materials atau menggunakan media dan bahan ajar. E. Require learner participation atau mengembangkan peran serta peserta didik. F. Evaluate and revise atau menilai dan memperbaiki. Berikut ini adalah analisis masing-masing komponen dari model desain pembelajaran Azure. A. Analyze learner. Pada desain pembelajaran, peserta didik belajar adalah hal yang terpenting. Apapun bentuk produk atau model desain pembelajaran, maka semua upaya diwujudkan untuk kelancaran proses pembelajaran. Dalam melakukan analisis peserta didik, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, misalnya karakteristik umum peserta didik, kompetensi awal yang menjadi modal dasarnya, gaya belajar dari peserta didik, aspek psikologis dari peserta didik, dan banyak lagi yang sesuai dengan kebutuhan. B. State objective. Menurut Hennig dan kawan-kawan, tujuan adalah
pernyataan tentang apa yang akan dicapai, bukan bagaimana hal itu akan dicapai. Jadi merumuskan tujuan pembelajaran dapat menggunakan rumusan tujuan dengan model ABCD, yang berarti A, audience atau peserta didik dengan segala karakteristiknya. B, behavior atau kata-kata yang menjabarkan kemampuan yang harus dikuasai. C, condition atau situasi kondisi yang memungkinkan bagi peserta didik dapat belajar dengan baik. Dan D, degree atau persyaratan khusus yang dirumuskan sebagai standar baku pencapaian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran juga dapat dinyatakan dalam bentuk pernyataan kompetensi dasar dan indikator keberhasilan yang hendak dicapai pada akhir proses pembelajaran. C, select methods, media, and materials. Pada tahapan ini adalah memilih metode, media, bahan ajar. Ada 3 tahapan penting untuk huruf S kedua dari Assure, yaitu 1. Menentukan metode yang tepat untuk kegiatan belajar tertentu. 2. Memilih format media yang disesuaikan dengan metode yang diterapkan. Kemudian 3. Memilih, merancang, memodifikasi atau memproduksi bahan ajar. Baik media maupun metode, tidak ada yang lebih baik atau terbaik di antaranya. Media dan metode ditentukan karena keduanya cocok, tepat, dan sesuai untuk suatu proses belajar. D. Utilize media and materials. Henix dan kawan-kawan mengajukan rumus 5P untuk pemanfaatan media dan material pembelajaran, yang meliputi 1. Preview the materials atau kaji bahan ajar. 2. Prepare the materials atau siapkan bahan ajar. 3. Prepare environment, siapkan lingkungan. 4. Prepare the learners, siapkan peserta didik. Kemudian 5. Provide the learning experience, tentukan pengalaman belajar. E. Required learner participation, mengembangkan peran serta peserta didik. Tujuan utama pembelajaran adalah agar peserta didik belajar. Oleh karena itu, melibatkan peserta didik untuk belajar adalah aktivitas yang harus dilakukan dalam setiap pembelajaran. F. Evaluate and revise. Salah satu tujuan penilaian adalah mengukur tingkat pemahaman atas materi yang baru saja diberikan. Dalam hal ini, penilaian bukan untuk menentukan kepandaian seorang peserta didik, namun cenderung untuk memberi masukan kepada peserta didik. Demikian juga evaluasi berguna untuk melakukan penilaian apakah seluruh proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik atau ada proses pembelajaran yang perlu ditingkatkan
dan direvisi untuk meningkatkan kualitas kegiatan pembelajaran. 2. Model EDDI. Model EDDI merupakan model yang paling umum digunakan untuk membuat bahan pembelajaran. Model EDDI muncul pada tahun 1990-an yang dikembangkan oleh Reiser dan Molenda. EDDI merupakan akronim dari 5 langkah, yaitu analyze, yaitu analisis, desain atau desain perencanaan, develop atau pengembangan, implement atau implementasi, dan evaluate atau evaluasi. Kelima, fase secara rinci kemudian dijabarkan sebagai berikut. A. Analisis, pengumpulan informasi tentang peserta didik. Tugas yang harus diselesaikan, bagaimana peserta didik akan melihat materi dan tujuan. Perancang pembelajaran mengklasifikasikan informasi untuk membuat konten yang lebih sesuai. B. Desain. Tahap desain dimulai dengan menulis tujuan pembelajaran. Tugas pembelajaran tersebut kemudian diidentifikasi dan dipecah agar menjadi lebih mudah untuk dikelola. Langkah terakhir, menentukan jenis kegiatan yang diperlukan bagi peserta didik untuk memenuhi tujuan. C. Development, memproduksi program dan bahan ajar yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. D. Implementation, melakukan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan desain atau spesifikasi program pembelajaran. E. Evaluation, mengevaluasi, memastikan bahwa materi dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Tahap evaluasi terdiri dari 2 bagian, yaitu penilaian formatif dan sumatif. Model EDDI merupakan desain proses pembelajaran berulang, yang berarti bahwa pada setiap tahap pendesain dapat mengevaluasi unsur-unsur proyek dan merevisinya jika perlu. Proses ini menggabungkan penilaian formatif, sedangkan penilaian sumatif berisi tes atau evaluasi dibuat untuk konten yang sedang dilaksanakan. Tahap akhir ini sangat penting bagi tim desain pembelajaran karena memberikan data yang digunakan untuk mengubah dan meningkatkan desain. 3. Model Hanafin dan Peaks. Model Hanafin dan Peaks adalah suatu model desain pengajaran yang terdiri dari 3 fase, yaitu fase analisis keperluan, fase desain, dan fase pengembangan dan implementasi. Dalam model ini, penilaian dan pengulangan perlu dijalankan dalam setiap fase. Model ini adalah suatu model desain pembelajaran yang berorientasi produk. Gambar di samping menunjukkan 3 fase utama dalam model Hanafin dan Peaks. A.
Fase analisis kebutuhan. Fase ini diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dalam mengembangkan suatu media pembelajaran, termasuk tujuan dan objektif media pembelajaran yang dibuat, pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan oleh peserta didik, peralatan dan keperluan media pembelajaran. Setelah semua keperluan diidentifikasi, Hanafin dan Peck tahun 1988 menekankan untuk menjalankan penilaian terhadap hasil itu sebelum meneruskan ke fase berikutnya. B. Fase desain. Pada fase ini, informasi dari fase analisis dipindahkan ke dalam bentuk dokumen yang akan menjadi tujuan pembuatan media pembelajaran. Fase desain bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan kaidah yang paling baik untuk mencapai tujuan pembuatan media tersebut. Salah satu dokumen yang dihasilkan dalam fase ini ialah dokumen storyboard yang mengikuti urutan aktivitas pembelajaran berdasarkan keperluan pelajaran dan objektif media pembelajaran seperti yang diperoleh dalam fase analisis keperluan. Seperti halnya pada fase pertama, penilaian perlu dijalankan dalam fase ini sebelum dilanjutkan ke fase pengembangan dan implementasi. C. Fase pengembangan dan implementasi. Aktivitas yang dilakukan pada fase ini ialah penghasilan diagram alur, pengujian, serta penilaian formatif dan penilaian sumatif. Dokumen storyboard akan dijadikan sebagai landasan pembuatan diagram alir yang dapat membantu proses pembuatan media pembelajaran. Untuk menilai kelancaran media yang dihasilkan seperti kesinambungan link, penilaian dan pengujian dilaksanakan pada fase ini. Hasil dari proses penilaian dan pengujian ini akan digunakan dalam proses penyesuaian untuk mencapai kualitas media yang dikehendaki. Model ini menekankan pada proses penilaian dan pengulangan harus mengikut sertakan proses-proses pengujian dan penilaian media pembelajaran yang melibatkan ketiga fase secara berkesinambungan. Lebih lanjut, Hanafin dan Peck tahun 1988 menyebutkan bahwa dua jenis penilaian, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif ialah suatu penilaian yang dilakukan sepanjang proses pengembangan media. Sedangkan penilaian sumatif dilakukan setelah media telah selesai dikembangkan. 4. Model Dick and Carey. Model Dick and Carey adalah model desain instruksional yang dikembangkan oleh Walter Dick, Lou Carey, dan James O. Carey. Model ini adalah salah satu dari model prosedural, yaitu suatu model yang menyarankan agar penerapan prinsip desain instruksional disesuaikan dengan langkah-langkah yang harus ditempuh secara berurutan. Model-model ini terdiri dari 10 langkah. Setiap langkah sangat jelas maksud dan tujuannya,
sehingga bagi perancang pemula sangat cocok sebagai dasar untuk mempelajari model desain yang lain. Ke-10 langkah pada model Dick and Carey menunjukkan hubungan yang sangat jelas dan tidak terputus antara langkah satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, sistem yang terdapat pada Dick and Carey sangat ringkas, namun isinya padat dan jelas dari satu urutan ke urutan berikutnya. Langkah-langkah desain pembelajaran menurut Dick and Carey adalah: A. Mengidentifikasikan tujuan umum pembelajaran, yaitu tentukan keterampilan, pengetahuan, atau sikap apa yang akan peserta didik peroleh di akhir pembelajaran. B. Melaksanakan analisis pembelajaran, yaitu mengidentifikasi apa yang harus peserta didik ingat dan mengidentifikasi apa yang harus dapat dilakukan oleh peserta didik untuk dapat melaksanakan tugas tertentu. C. Mengidentifikasi tingkah laku, masukan, dan karakteristik siswa, yaitu mengidentifikasi karakteristik yang secara langsung berhubungan dengan keterampilan yang akan diajarkan dan melakukan analisis pengaturan kinerja dan pembelajaran. D. Merumuskan tujuan performasi, yaitu komponen tujuan yang menggambarkan kriteria yang akan digunakan untuk menilai kinerja dari peserta didik. E. Mengembangkan butir-butir tes acuan patokan, yaitu mengidentifikasi cara untuk menilai kemajuan selama proses pembelajaran. Penilaian harus mencerminkan tujuan kinerja. F. Mengembangkan strategi pembelajaran, yaitu mengembangkan kegiatan untuk membantu mencapai tujuan. Kegiatan ini meliputi bagaimana informasi akan disajikan, bagaimana peserta didik akan mempraktekkan apa yang sedang dipelajari, dan bagaimana peserta didik akan diuji. G. Mengembangkan dan memilih materi pembelajaran, yaitu tentukan bahan ajar apa yang akan digunakan. H. Mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif, yaitu mengumpulkan data yang akan digunakan untuk meningkatkan bahan pembelajaran dan untuk memperluas efektivitas pembelajaran untuk kelas besar. I. Merevisi bahan pembelajaran, yaitu mengidentifikasi item-item untuk tes yang buruk dan untuk mengidentifikasi pembelajaran yang buruk. C. Mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif, yaitu menganalisis kualitas sistem secara keseluruhan. 5. Model CAM. Model desain instruksional CAM mendefinisikan 8 komponen yang berbeda dari desain instruksional dan pada saat yang sama mengadopsi model implementasi atau evaluasi secara terus-menerus. Model CAM menunjukkan bahwa proses desain dan pengembangan adalah suatu siklus yang berkesinambungan yang memerlukan perencanaan konstan, desain, pengembangan, dan penilaian untuk memastikan instruksi yang efektif. Model ini sangat berguna untuk mengembangkan program pembelajaran yang menyatu antara teknologi, pedagogi, dan konten
untuk menyampaikan pembelajaran yang efektif, terpercaya, dan efisien. Camp mengidentifikasi 8 elemen seperti berikut. 1. Menentukan tujuan instruksional umum atau TIU, yaitu tujuan yang ingin dicapai untuk masing-masing pokok bahasan. 2. Menganalisis karakteristik peserta didik. 3. Menentukan tujuan instruksional khusus atau TIK. 4. Menentukan materi pelajaran yang sesuai dengan TIK yang telah dirumuskan. 5. Menentukan pengajaran awal. 6. Menentukan strategi belajar mengajar dan sumber yang sesuai dengan TIK, yaitu efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan praktis. 7. Mengkoordinasi sarana penunjang yang meliputi biaya, fasilitas, peralatan, waktu, dan tenaga. 8. Mengadakan evaluasi untuk mengontrol dan mengkaji keberhasilan program secara keseluruhan. Setiap langkah dalam tahapan tersebut selalu diikuti dengan perbaikan sehingga diharapkan menghasilkan desain yang sempurna. Secara rinci dapat dilihat dari bagan di samping. Demikian materi desain instruksional, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dan bisa digunakan untuk merancang suatu pembelajaran sehingga pembelajaran kita ke depan menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.